Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Salsabila dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi matematika kelas 10 yaitu persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Kita mulai dari bentuk umumnya dulu ya. Untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A sebagai koefisien dari X kuadrat, lalu B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Jadi, dia bukan koefisien dan dia juga tidak mempunyai variabel. Lalu bilangan A, B, dan C adalah bilangan real. Tetapi bilangan A itu tidak boleh 0, sedangkan bilangan B dan C boleh 0. Nah, dari bentuk umum yang tadi, di sini ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Yang pertama ada X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Contoh kedua ada 2X kuadrat tambah 3X min 7 sama dengan 0. Dari bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, kita dapat menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C-nya. Dari contoh pertama dulu, terdapat variabel X kuadrat. Jika variabelnya X kuadrat, ini menyatakan bahwa si X kuadrat ini adalah bilangan A. Tetapi sebelum X kuadrat itu tidak ada angka, berarti bilangan A itu sama dengan 1 karena A tidak boleh 0. Selanjutnya terdapat min 5X. Jika variabelnya X, berarti ini adalah bilangan B. Jadi bilangan B-nya adalah min 5 karena di sini min. Kalau di sini plus 5 saja, tetapi kalau di sini min-nya harus diikuti. Jadi bilangan B-nya sama dengan min 5. Lalu plus 6. Di sini 6 yaitu angka sendiri, tidak ada variabelnya. Jadi ini menyatakan konstanta atau bilangan C. Jadi bilangan C-nya adalah 6 sama dengan 0. Lalu di contoh kedua ada 2X kuadrat tambah 3X min 7 sama dengan 0. Kita cari angka A, B, C-nya ya. Di 2X kuadrat berarti ini bilangan A, berarti A-nya sama dengan 2. Lalu di sini ada 3X, variabel X itu menyatakan bilangan B. Jadi bilangan B-nya adalah 3. Lalu yang ketiga ini bilangan sendiri, tidak ada variabelnya, berarti dia adalah konstanta atau bilangan C. Jadi bilangan C-nya adalah min 7. Selanjutnya terdapat contoh dari persamaan kuadrat lain. Yang pertama, ada yang bentuknya seperti ini. X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Terdapat X kuadrat, artinya ini adalah bilangan A, lalu ada variabel X, artinya ini adalah bilangan B. Lalu bilangan C-nya mana? Kita bisa mengubah menjadi seperti ini. X kuadrat tambah 5X tambah 0 sama dengan 0. Seperti penjelasan di awal bahwa bilangan B dan bilangan C itu boleh berbentuk 0, sedangkan yang tidak boleh adalah bilangan A. Jadi, kalau bilangan B atau C yang tidak ada, kita tinggal ubah bilangan tersebut menjadi angka 0. Jadi, X kuadrat bilangan A-nya 1, lalu 5X bilangan B-nya 5, dan C konstanta bilangan C-nya adalah 0 sama dengan 0. Contoh kedua, ada 2X kuadrat min 8 sama dengan 0. Terdapat variabel X kuadrat, artinya ini adalah bilangan A, lalu ada min 8. Min 8 ini konstanta, artinya bilangan C. Lalu bilangan B-nya kemana? Kita akan ubah menjadi bentuknya seperti ini. 2X kuadrat min 0X, yang tidak ada kan variabel X atau bilangan B. Jadi bilangan B-nya kita ganti dengan 0. Karena bilangan B harus ada variabel X-nya, maka ditambahkan X juga. Jadi 2X kuadrat, di sini min, berarti di sini min juga. Min 0X min 8 sama dengan 0. Jadi bilangan A-nya 2, bilangan B-nya min 0, dan bilangan C-nya adalah min 8. Contoh ketiga, ada 3X tambah X kuadrat sama dengan 7. Nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, dan nilai C-nya ada. Namun di ruas kanan itu adalah 7, harusnya 0. Jadi yang harus kita lakukan adalah memindahkan 7 ke ruas kiri. Maka bentuknya akan seperti ini. Kita urutkan X kuadratnya, kita pindah ke depan, lalu 3X-nya di tengah. Jadi X kuadrat tambah 3X dan 7-nya kita pindah ruas dari kanan ke kiri. Jika pindah ruas, maka simbolnya akan berganti juga. Di sini plus 7, maka pindah ruas ke kiri menjadi min 7. Jadi
X kuadrat tambah 3X min 7 sama dengan 0. Nah, dari beberapa contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwa bentuk persamaan kuadrat tidak selalu berbentuk seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Melainkan ada yang variabel X-nya tidak ada yang konstantanya tidak ada, maka kita akan ubah bilangan B atau bilangan C yang tidak ada itu menjadi 0. Atau ada bentuk yang di ruas kanannya itu berangka, jadi tidak 0. Namun bisa kita pindah ruaskan ke kiri, jadi di ruas kanan hanya ada 0. Namun dapat kita simpulkan dari bentuk yang bermacam-macam itu harus kita ubah, harus kita pindah ruas, sehingga bentuknya akan menjadi bentuk umum, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat bentuknya sangat bermacam-macam. Lalu bagaimana cara kita menentukan suatu persamaan itu termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Nah, di sini aku punya 3 persamaan. Di persamaan pertama itu termasuk persamaan kuadrat. Di persamaan kedua tidak termasuk persamaan kuadrat, sedangkan di persamaan ketiga termasuk persamaan kuadrat. Bagaimana bisa? Cara paling mudahnya adalah kalian lihat di persamaan tersebut ada tidak variabel X kuadratnya. Karena di pengertian persamaan kuadrat sendiri adalah memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Jadi kalau di persamaan dia tidak punya pangkat tertinggi, maka bukan persamaan kuadrat. Kita lihat di contoh pertama itu ada X kuadratnya, berarti dia persamaan kuadrat. Di nomor 3 ada X kuadrat juga, berarti dia termasuk persamaan kuadrat. Sedangkan di contoh 2 itu tidak ada persamaan kuadratnya, atau X kuadratnya nggak ada. Jadi dia si persamaan 3X tambah 7 sama dengan 0 bukan termasuk persamaan kuadrat. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk persamaan kuadrat, selanjutnya kita harus mengetahui akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Di sini aku punya contoh persamaan, yaitu X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Kira-kira akar-akar persamaannya itu berapa aja ya? Di sini terlihat bahwa akar-akar persamaan dari X2 min 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. X1-nya 2, X2-nya 3. Kenapa? Ini kan termasuk nilai X. Nilai X berarti untuk kita mengetahui ini benar atau tidak akar-akar persamaannya dengan cara kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan. Kita mulai dari 2 dulu. Nilai X-nya kita ganti dengan 2. Jadinya di sini 2 pangkat 2. Lalu 5X, X-nya kita ganti dengan 2 juga. Begitu juga dengan yang 3. Kita ganti dengan X-nya kita ganti dengan 3, di sini kita ganti dengan 3. Lalu kita jumlahkan. 2 akar 2 sama dengan 4, min 5 akar 2 sama dengan min 10, plus 6. Lalu yang 3 kali 3 sama dengan 9, min 5 kali 3 sama dengan min 15, tambah 6. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus 0. 4 min 10 sama dengan min 6, tambah 6 sama dengan 0, berarti betul. Lalu 9 min 15 menjadi min 6, tambah 6 sama dengan 0, berarti ini benar. Jadi akar-akar persamaan dari X2 min 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. Terdapat 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan melakukan rumus ABC. Nah, di sini aku menjelaskan yang pemfaktoran. Aku punya persamaan kuadrat X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari 2 angka yang kalau dikali hasilnya 6 dan kalau ditambah hasilnya min 5. Aku sudah dapat 2 angka yaitu min 2 dan min 3, di mana kalau min 2 dikali min 3 itu sama dengan 6, min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Nah, di sini kan X-nya kuadrat. Kita pisah, jadi masukkan satu ke sini, satu ke sini. X, lalu ini min 2 masukin, min 3 masukin. Jadi pemfaktorannya adalah X min 2 dan X min 3. Jadi ditemukanlah akar-akar dari persamaan ini adalah X1-nya sama dengan min 2. Kalau min itu ketika jadi akar diganti simbolnya. Jadi X1 sama dengan 2, sedangkan X2 sama dengan 3.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.